izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama, saya perawat cuci darah Bapak Ibu. Di sini hari ini pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita haturkan doa kepada para pasien agar bisa cepat diberi kesembuhan dan pada keluarga yang menunggu agar diberi kesabaran. Hari ini acara apa? Bagi mungkin banyak bapak dan ibu yang belum tahu ini acara apa. Kita setiap hari Sabtu punya acara agenda khusus Bapak. Agendanya apa? Yaitu penyuluhan bersama Smart Kustik. Jadi kita memberikan penyuluhan kesehatan di mana nanti diselingi dengan musik yang disembahkan oleh Smart Kustik. Kemudian nanti Bapak dan Ibu kita beri waktu untuk bertanya tentang materi yang kita sampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada hal yang belum dimengerti bisa sambil ditanyakan. Kemudian pada acara hari ini susunannya yaitu yang pertama kita buka dengan musik yang tadi persembahan dari Smart Kustik. Kemudian ada materi pertama dengan tema kanker serviks, nanti diterangkan oleh teman saya Mbak Nurul ya. Kemudian dilanjut lagi dengan persembahan dari Smart Kustik. Lalu ada teman-teman dari Wiraraja Sumeneb, Universitas Wiraraja Sumeneb akan ikut menyumbangkan materi pada hari ini dengan tema batuk efektif. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang sedang batuk atau keluarganya yang lagi batuk, apalagi sekarang musimnya hujan, musim pancaroba, banyak batuk-batuk, nanti bisa sambil ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Tenang saja, nanti bagi penanya terbaik kita ada door prize, kita ada hadiah ya. Jadi monggo Bapak Ibu jangan malu untuk bertanya. Kemudian kita melangkah pada materi pertama yaitu kanker serviks yang akan dipersembahkan oleh teman saya Mbak Nurul. Pada Mbak Nurul, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Yayan atau Mas Pratama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya, nggak semangat ya. Saya ulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu pengunjung ruang tunggu keluarga pasien RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo. Saya mau tanya kabarnya dulu nih. Apa kabar? Oke, ada hampir semuanya bilang baik. Ada satu yang menjawab tapati baik karena keluarganya berdiri di dalam ya. Nggih, kami paham betul suasana hatinya Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang cemas, memikirkan keluarganya sedang sakit, ada yang pengen cepat-cepat pulang juga, memikirkan yang di rumah, ada yang masakin enggak ya? Itu ya Bu ya? Oke. Doa terbaik dari kami adalah tim promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo. Semoga keluarga Bapak Ibu sekalian yang sedang dirawat bisa segera pulih kembali, sehat kembali, kemudian bisa pulang dalam keadaan segar bugar kembali ya, harapannya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang salah satu penyakit ya. Saya akan menjelaskan nanti satu penyakit yang ditakuti para wanita, terutama wanita-wanita Indonesia ini
Ini memang cukup menyeramkan penyakitnya ya. Apa itu Bu? Boleh dibaca bareng-bareng? Kanker serviks. Serviks itu apa sih? Belum tahu ya. Ada yang tahu tak kasih hadiah? Saya punya hadiah. Ini aja, serviks aja. Hah? Bagian dalam wanita. Oke. Apa namanya? Boleh? Siapa dulu tadi? Ibu yang kerudung hitam atau yang ungu? Oke. Jawabannya sedikit benar, nyerempet, tapi nggak apa-apa. Saya kasih hadiah. Ayo silakan Bu. Oh gitu ya. Oke, dengan ibu siapa? Tunggu dulu, sini dulu. Saya dengan ibu siapa ini? Ini daripada mau. Hari ini sudah pernah dengar penyakit ini? Pernah. Apa itu? Biasanya penyakit yang menyerang bagian kewanitaan. Bagian kewanita. Jawabannya boleh tepuk tangan untuk Bu Rini? Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, itu tadi Bu Rini sudah agak sedikit betul ya, memang penyakit ini menyerang organ kewanitaan ya. Tapi nanti di bagian mananya nanti akan saya jelaskan. Baik, kanker serviks itu bahasa medis nggih Bu nggih. Kanker sudah tahu ya, kanker ya, pertumbuhan sel abnormal. Kemudian kalau serviks itu bahasa Indonesianya adalah leher rahim. Nah, kalau rahim tahu semuanya kan nggih? Nah, kalau serviks itu lehernya rahim. Jadi rahim itu bulat, itu yang untuk tempatnya bayi. Itu ada lehernya, namanya serviks. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Ada yang kenal artis ini? Oke, yang ini pasti tahu. Beberapa tahun yang lalu ada artis Indonesia yang menderita penyakit ini sampai meninggal dunia beliaunya. Allahumma firlaha, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Jadi ini adalah salah satu contoh penderita kanker serviks. Nah, ini contohnya seperti ini Ibu, Bapak, kalau kanker serviksnya atau kanker leher rahimnya itu sudah sangat parah, biasanya penampilannya orangnya akan sangat kurus sekali, kurus, hampir kelihatan yang nampak adalah tulangnya saja sama kulitnya, dagingnya habis ya. Ini seperti ini. Bapak Ibu bayangkan, jadi kalau misalkan sudah parah ya, sudah stadium lanjut, biasanya pasiennya yang menderita kanker serviks ini akan tampak sangat kurus sekali, tinggal tulang sama kulit ya, seperti itu. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi ini artis Indonesia yang dulu sangat terkenal sekali, kemudian beliau meninggal dunia di usia yang masih cukup muda waktu itu karena kanker serviks ini. Jadi kita patut selalu waspada supaya tidak sampai terkena namanya kanker serviks. Kanker serviks itu, nah ini ya, tadi yang belum paham, mbaknya tadi nyebut di organ kewanitaan. Nah ini sudah langsung ditunjukkan. Jadi letaknya ada di sini. Nah ini gambarannya seperti ini, Bu. Di dalamnya itu, di dalamnya seperti ini. Nah serviks itu yang ini. Nah ini ya. Ini kalau dari luar, ini dari paling bawah, nggih. Nah, serviks itu ada agak sedikit di atasnya sebelum rahim. Nah, ini serviks itu ada di sini. Kemudian ini rahim kita, rahim para ibu-ibu. Serviksnya ada di bawahnya. Kemudian yang ini luarnya ya, Pak ya. Pak Bu Nyun Sewu, ini mungkin saya agak sedikit vulgar ya, tapi saya harus sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang jangan malu ya, karena ilmu ini ya, gitu nggih. Nah ini adalah potongan serviks kita. Ini asli ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan diambil organ ini, gambarannya seperti ini. Oke, saya jelaskan dulu. Nah ini ya, ini lebih jelas lagi.
Nah, ini jalan, ini masuk itu ya dari vagina, kemudian serviks itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi kayak pintu itu di sini penghubung antara vagina dengan uterus atau tempat bayi itu biasanya di sini. Nah, ini yang namanya serviks ini ya, yang pinknya agak gelap ini di sini adalah serviks. Sudah paham? Paham, oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud kanker serviks itu? Jadi kanker serviks itu adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim, ya. Jadi sel tadi leher rahim itu tumbuh sel kanker di sana. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau masih stadium 1, masih stadium 2A kayak gitu tuh belum kelihatan gejalanya, ya. Belum kerasa, belum ada nyeri, belum ada perdarahan gitu, tapi sebetulnya sudah ada penyakitnya di sana, ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada tes pap smear, ada yang pernah dengar? Nah, terus kemudian ada IVA test juga. Di situ fungsinya untuk mendeteksi dini, mendeteksi itu supaya tahu. Jadi karena kan belum ada gejala ya, belum ada gejala, tapi sebetulnya sudah ada sel yang berubah di sana. Nah, itu bisa dideteksi dengan pap smear atau IVA test, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu silakan dilihat, ini gambarannya. Kalau masih stadium 1 itu seperti ini, kanker serviks. Ini yang oranye-oranye ini loh ya. Ini sel yang mengalami perubahan. Kalau masih stadium 1 masih sedikit di sini. Nah, kalau masuk sudah stadium 2, ini sudah agak kemana-mana. Yang kena adalah saluran dan kelenjar getah bening kita. Jadi ini serviksnya, ini yang oranye ini sel kankernya. Jadi tidak hanya di serviks aja, tetapi sudah ke saluran dan kelenjar getah bening. Berikutnya kalau agak lama lagi, udah stadium 3 itu kena dinding panggul, kemudian juga saluran kemih yang menuju ke ginjal. Jadi namanya ini adalah menyebar atau metastase, namanya kalau bahasa medisnya itu ya. Ini Pak Anggi, Bapak Ibu bisa lihat, kalau masih stadium 1 itu cuman di sini aja, ini bukan ya, ini cuman perbesaran dari bentuk selnya yang di sini. Masih di sini saja. Kalau stadium 2 sudah agak ke sini, stadium 3 sudah ke organ panggul, ke dinding panggul, kemudian ke saluran kemih yang menuju ginjal. Kalau stadium 4 itu sudah parah lagi. Anda bisa lihat Bapak Ibu, bukan hanya di sini saja, ini sudah ada di kandung kemih, kemudian sudah ada di usus, sudah ada juga di hati atau di hepar kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu bahayanya kanker serviks ini karena dia kalau tidak ditangani akan menyebar kemana-mana, ya. Jadi bukan hanya uterusnya atau bukan hanya saya sebut organ kewanitaan saja yang diserang, tetapi kalau sudah pada stadium lanjut itu bisa menyebar ke organ yang lainnya, bahkan nanti sampai ke otak juga. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kanker serviks itu menyerang siapa? Kanker serviks itu paling sering terjadi pada wanita, ya, pada wanita. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara, ya. Apa payudara? Okay. Jadi paling banyak kanker itu menyerang wanita, kemudian yang kanker serviks, kanker payudara itu nomor 1, kemudian kanker leher rahim ini nomor 2. Itu banyak sekali kasusnya. Tidak hanya di rumah sakit ini, di Indonesia nomor 2 adalah kanker serviks. Kemudian yang ketiga, tercatat ini untuk di Indonesia saja ya, kasusnya 36.000 kasus. Bayangkan, kita penduduknya berapa sih di Indonesia? Ayo mau pemilu hafal biasanya. Mau nyoblos nih hafal jumlah penduduk di Indonesia berapa, kemudian nanti yang berapa Bu? 250 itu dulu kayaknya ya. Sudah banyak Bu, sekarang nambah Bu. Oke. Saya lanjut ya, dari 36.000 yang menderita, 36.000 loh ya, bukan 36 orang, 36.000 yang meninggal dunia itu 21.000.
Banyak sekali kan ya? Banyak sekali, karena prognosa atau harapan hidupnya itu kalau kanker serviks itu sekitar 80%. 80% itu artinya, jadi misalkan hari ini terdiagnosa Bapak Ibu, kemungkinan untuk tetap bertahan hidup itu sekitar 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, ya sudah menyebar kemana-mana, akhirnya menimbulkan kematian. Penyebabnya apa, Bu? Kanker serviks itu ternyata penyebabnya itu adalah virus. Ya, virus itu tidak kelihatan, kayak bakteri itu tidak kelihatan. 95% disebabkan oleh virus yang namanya adalah ini, HPV. Kita baca HPV aja. Ya, HPV atau Human Papilloma Virus. Kalau dibaca bahasa Inggris ya HPV. Nanti kayak debat Capres ya, harus dibaca dengan bahasa Inggris ininya ya, singkatannya. Oke, HPV ya, Human Papilloma Virus. Ini adalah penyebab dari semua kasus kanker serviks. Nah, ini saya singgung sedikit. Biasanya virus ini adalah menginfeksi kulit dan mukosa. Jadi masuknya itu lewat kulit atau mukosa. Mukosa itu saya gambarkan ini ya Bu, nyuwun sewu, mulut kita. Nah, mulut kita ini kan kayak licin-licin gimana ya? Ya itu namanya mukosa. Kemudian ada di bawah di vagina itu kan kayak gini juga, licin-licin gini ya, yaitu mukosa. Nyuwun sewu di anus, di dubur, nah itu juga ada mukosanya. Ya, bayangannya seperti itu, dibayangkan kayak gitu aja. Jadi HPV itu menularnya lewat sana, bisa melalui kulit dan mukosa. HPV dapat ditularkan melalui hubungan seksual termasuk melalui kontak kulit genital. Bayangkan, kontak kulit aja itu bisa menularkan virus HIV ini. Oke, saya lanjutkan dulu, nanti sedikit-sedikit biar punya gambaran. Nah, siapa saja yang berisiko menderita kanker mulut rahim ini? Yang pertama adalah faktor keturunan. Artinya apa? Jadi kalau ibu punya ibu ya, atau punya saudara perempuan, atau punya bude yang sedarah yang punya penyakit kanker, resikonya 2-3 kali lebih tinggi untuk menderita ini daripada yang saudaranya nggak menderita kanker. Paham dari sini? Jadi kalau keluarganya ada yang menderita kanker atau spesifik kanker leher rahim, nanti kemungkinannya lebih gede daripada yang tidak punya saudara seperti itu. Paham ya? Oke, berikutnya yang kedua adalah usia. Nah, usia terutama yang berjenis kelamin wanita berusia di atas 40 tahun ini lebih berisiko tinggi daripada yang masih muda. Kemudian merokok. Nah, siapa yang merokok suaminya? Kasihanilah istrinya, berhentilah merokok ya. Oke, merokok ini ada perokok pasif dan perokok aktif. Jadi meskipun ibunya nggak merokok, tapi suaminya tuh kalau merokok di deket-deketnya aja itu juga berisiko juga. Kenapa Bu? Kok rokok bisa menyebabkan kanker? Di rokok itu ada zat macam-macam yang berbahaya. Seperti apa? Nikotin, kemudian benzen, ada tar. Semua itu memicu timbulnya kanker. Oke. Kemudian berikutnya, kurang konsumsi buah dan sayur. Siapa yang suka makan sayur? Sayur apa? Merongki. Merongki itu bagus sekali, bagus, dilanjut. Banyak, enggak apa-apa. Itu karena tinggi kayak antioksidan. Nah, jadi sayur sama buah itu mengandung antioksidan tinggi sehingga dia bisa menangkal radikal bebas yang masuk ke tubuh kita. Itu gunanya sayur dan buah. Radikal bebas itu memicu terjadinya kanker ya. Oleh karena itu supaya kita tidak sampai terkena kanker, rajin-rajinlah makan sayur sama sayur merongki boleh. Kemudian berat badan berlebih atau gemuk. Nah, orang gemuk juga lebih beresiko juga daripada orang yang kurus. Kemudian penggunaan kontrasepsi minum atau pil KB jangka panjang. Nah, ini ibu-ibu penggunaan
penggunaan PLKB atau hormonal ya, suntik misalkan ataupun pil, kalau terlalu lama, jadi ibu nih 10 tahun sudah pakai pil terus ya, misalkan mulai dari awal sampai ini pakai pil KB terus, itu juga berisiko terjadinya kanker. Jadi kalau bisa misalkan dicoba pakai IUD, kemudian KB yang biasa pakai kondom misalkan. Jadi ya jangan melulu pakai yang hormonal atau pakai pil seperti itu, gitu. Boleh sih, tapi jangan terlalu lama. Nanti bisa konsultasi ke bidan atau ke dokter spesialis obstetri ya, obstetria untuk seperti apa. Kemudian frekuensi hamil dan melahirkan. Nah, resiko terjadinya kanker serviks ini juga meningkat pada wanita yang hamil lebih dari 3 kali, ya. Jadi semakin sering punya anak, misalkan anaknya 4 atau 5, kadang di sini ada ya 9, 10, 11, saya pernah jumpai juga. Nah, jadi dari penelitian menunjukkan mereka-mereka ini lebih berisiko terkena kanker serviks. Kemudian hamil atau melahirkan di usia sangat muda. Nah, ini kenapa pemerintah itu tidak memperbolehkan menikah di usia yang muda, usia yang belum cukup umur ya. Jadi usia 17 tahun ke atas perempuan yang memulai hubungan seksualnya itu di usia seperti itu ya. Artinya 17, misalkan dia menikah usia 17 atau usia 16 atau 15. Kan dia habis menikah mesti ini ya, berhubungan seks, mengandung. Nah, itu juga meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks atau kanker leher rahim. Makanya kalau menikahkan anak-anaknya, Bu, di atas 20 lah, 21, habis lulus kuliah itu berapa sih? Ya lulus kuliah lah dinikahkan, jangan lulus SMP dinikahkan, ya itu tadi, 17 tahun ya batasannya. Jadi silahkan 19, 20, biar resikonya menurun ya, tidak terlalu tinggi. Berikutnya, kondisi medis tertentu, misalkan infeksi chlamydia. Jadi infeksi di organ kewanitaan, misalkan keputihan ya, itu jangan terlalu lama dibiarkan, segera periksakan ya. Kalau misalkan terkena chlamydia, ini chlamydia itu nama bakterinya ya, nama jamurnya, bisa jadi nanti itu lama-lama akan menjadi kanker ya, kira-kira seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Gejalanya apa aja Bu kalau terkena kanker serviks atau kanker leher rahim? Ini ya, saya mulai dari sini. Nyeri panggul, jadi nggak enak di daerah sini itu nggak enak ya. Ya, tapi kan harus diperiksa Bu, nyeri panggulnya itu karena kanker ini atau karena misalkan nyeri sendi ya, nyeri karena osteoartritis misalkan atau radang sendi seperti itu. Kemudian berikutnya haid tidak teratur. Jadi misalkan haidnya biasanya tanggal 15 haid, nanti di pertengahan di awal bulan sudah ada bercak merah lagi. Nah, seperti itu patut dicurigai. Kemudian yang berikutnya, nyeri saat berhubungan seksual. Nah, nyun sewu, pada waktu berhubungan itu biasanya kan enak ya kayak gitu ya. Tapi kalau si pasien ini menderita kanker serviks, biasanya ada rasa sensasi nyeri di sana saat berhubungan, seperti itu ya. Nah, terus ada ini perdarahan spontan tidak pada masa haid, seperti yang saya katakan tadi. Jadi tidak pada jadwalnya itu ada darah keluar dari vagina ya, seperti itu. Nah, yang sering muncul di awal-awal itu adalah ini, keputihan atau keluar cairan encer dari vagina. Ini yang selalu patut kita waspadai untuk segera memeriksakan diri. Jadi kalau ada keputihan lama nggak sembuh-sembuh, itu baiknya ibu-ibu periksa saja supaya tadi saya katakan biar terdeteksi sejak dini ya, tidak terlambat. Kemudian ada perdarahan pada masa menopause. Jadi sudah misalkan ibu sudah menopause. Apa Bu menopause? Betul sekali, sudah berhenti haid. Jadi ibu-ibu yang berusia di atas
sudah lansia ya, biasanya itu sudah berhenti haid. Saya tidak mens nih Bu, sudah tidak mens. Tapi saya sudah 2 tahun atau 5 tahun sudah nggak mens. Tiba-tiba Ibu mens lagi. Nah, itu periksakan. Bisa jadi itu adalah kanker serviks. Jadi kalau menopause ya sudah berhenti, sudah nggak ada perdarahan. Tapi kalau ada lagi, patut dicurigai. Sudah ya, jelas ya? Ini kayaknya sudah tadi di atas mirip-mirip gambarnya. Ini ya. Jadi kalau bersih normal itu kayak gini, serviknya normal seperti ini. Nah, ini sudah ada bercak putih di sini. Bercaknya sedikit. Kemudian nambah lebar lagi. Nah, kayak gini nih Bu, serviks perempuan itu di dalamnya kalau dilihat ya pakai alat itu seperti ini. Ini yang halus kayak gini, ini yang sehat ya. Kalau sudah ada seak atau kanker serviksnya jadi putih-putih begini. Putihnya semakin meluas dan nanti semakin meluas ke organ di sebelah-sebelahnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini saya lewat aja diagnosa nanti diagnosa ini bisa Bapak Ibu periksakan nanti ke fasilitas kesehatan, terutama misalkan Ibu periksa ke dokter spesialis obstetrik ginekologi atau ke bidan mungkin ya di sana pemeriksaan ini. Kemudian ini, nah bisa nggak sih Bu diobati? Bisa kanker serviks ya diobati kalau misalkan di awal-awal itu sudah ketahuan, jadi dibersihkan itu Bu ya. Misalkan baru serviksnya aja yang kena, yaitu dibersihkan. Atau misalkan diangkat ya, dibersihkan konizasi. Ini mengangkat jaringan abnormal pada serviks. Jadi diangkat, yang nggak normal sel-selnya diambil. Kemudian bisa juga dengan histerektomi. Histerektomi ini rahimnya sampai diangkat. Jadi sudah agak luas, jadi harus sama rahimnya diangkat. Gitu ya kira-kira. Kemudian radioterapi menggunakan sinar X, kemoterapi ya di kemo menggunakan obat-obatan ya. Kemudian imunoterapi menggunakan sistem kekebalan tubuh. Jadi bisa, tapi harus terdeteksi sejak awal ya, supaya kemungkinan sembuhnya lebih tinggi. Kalau sudah parah, sudah kemana-mana susah nggih. Ya itu fungsinya deteksi dini. Oke, gimana sih caranya mencegah penyakit kanker leher rahim ini? Ibu bisa lihat yang pertama. Siapa yang suka jajan di sini? Bukan jajan ke toko ya. Ada yang suka jajan bapak-bapak? Nggak ngaku ya, nggak mau ngaku. Oke, jadi untuk mencegah kanker leher rahim, silahkan ini tidak berganti-ganti pasangan seksual. Jadi setia ya. Nah, nggak boleh ganti. Kalau bapak-bapak gantinya ke yang sudah kan dikasih kesempatan 4 kan ya. Dikasih 4 sama Allah itu kebebasan 4, tapi pastikan 4 ini sehat ya. 4 wanita ini sehat terbebas dari virus. Kemudian kalau ibu kan nggak boleh, ibu cuma 1 ya. Bu, saya itu saya lo nggak pernah jajan, saya cuma sama suami saya. Kok saya masih tetap kena kanker serviks ya Bu? Tanya suaminya ya, pernah jajan di mana? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi karena virusnya itu menular lewat hubungan seksual, jadi sangat rentan untuk wanita-wanita yang saya misalkan pekerjaannya PSK ya, pekerjaan seperti itu ganti-ganti laki-laki kayak gitu-gitu memang resikonya sangat tinggi. Kemudian yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini. Ini yang tadi saya jelaskan, kurang dari 20 tahun itu beresiko. Jadi menikahlah setelah 20 tahun. Jangan kecil-kecil sudah menikah, terus habis itu berhubungan seks, hamil, itu meningkatkan resiko juga. Oke, berikutnya hindari terpapar asap rokok ya, baik itu aktif maupun pasif. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan IVA atau pap smear yang hasilnya positif. Jadi kalau misalkan ibu-ibu periksa ya, ibu-ibu periksa pap smear atau IVA ke tempat dokter spesialis SPOG misalkan, atau ke bidan atau puskesmas. Saya mau IVA Bu, saya mau lihat saya kena kanker serviks atau enggak. Begitu di situ hasilnya positif ya, langsung ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan nggak apa-apa, wong nggak kerasa apa-apa.
Takut? Jangan takut, lebih baik ketahuan di awal ya Bu ya. Kemudian berikutnya adalah melakukan vaksinasi HPV, vaksin kayak penyakit polio itu kan bisa dicegah dengan vaksin. Sama penyakit ini juga bisa dicegah dengan vaksin. Vaksinnya ke siapa nanti saya jelaskan di belakang ya. Nah ini pemeriksaan atau screening deteksi dini kanker leher rahim itu bisa dengan cara ini: IVA, pap smear, DNA HPV, biopsi dan lain-lain. Nah ini IVA itu apa? IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat. Nah, tapi jangan diperiksa sendiri ya. Ini walaupun Bu itu kan asam cuka dapur, iya bener asam cuka dapur, tapi tenaga kesehatan yang melakukannya. Jangan tinggal tiduran, kakinya diangkat, nanti dimasukkan alat. Nah, cukanya dioleskan di sana, nanti bisa diketahui di sana apa selnya normal atau tidak normal. Tidak sakit, hanya mungkin jenengan akan merasa tidak nyaman saja kan ya, diutak-utak gitu sama petugas, tapi ketidaknyamanan itu akan sangat murah sekali dibandingkan ketika kita sudah ketahuan sudah parah ya. Jadi jangan malu-malu, jangan merasa tidak nyaman, lakukan IVA test ini. Nah, ini Bu ya, anjurannya kalau dari hasil IVA tadi negatif, tidak ada putih-putih ya tadi, maka Ibu datang lagi periksa 3 tahun kemudian lagi aja. Jadi enggak tiap bulan saya harus IVA atau saya harus vaksin, enggak. Kalau sekarang diperiksa negatif, datang lagi 3 tahun kemudian ya. Nggak ribet kan? Lama kok ya. Oke, berikutnya ini jadwal vaksin HPV. Vaksin ini untuk usia-usia ini Ibu bisa dilihat. Jadi masih remaja, anak-anak ya ini 9 sampai 14 tahun itu 1 atau 2 dosis untuk anak perempuan. Kemudian usia 15 sampai 20 juga demikian. Kemudian di atas 21 itu selang 6 bulan bagi perempuan yang berusia di atas 21 tahun. Vaksin. Jadi minta ke apa namanya? Bukan minta ya. Bayar. Tapi ini ada program pemerintah ya untuk anak-anak sekolah itu yang usia 19 sampai 14 tahun tuh memang tiap tahun pemerintah mengeluarkan program itu. Jadi dibolehkan anaknya Bu ya, kalau sekolah ngirim surat misalkan ini anaknya mau divaksin Bu, minta izin tanda tangan, itu tolong ditandatangani ya, supaya sekolah atau apa namanya petugas kesehatannya bisa memberikan vaksin itu tadi ya. Kenapa Bu vaksin? Ya itu tadi, vaksin ini kalau masa remajanya udah pernah divaksin, dia akan terlindungi dari virus HPV ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah habis ternyata. Baik, ada pertanyaan? Nanti yang tanya tak kasih hadiah. Apa nyanyi dulu? Ada yang mau tanya enggak? Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya. Kalau jawabannya benar, saya kasih hadiah. Mau tanya? Udah cukup jelas ya? Oke. Kalau sudah cukup jelas, selanjutnya sudah saya tutup. Saya mau tanya nih. Gejalanya, sebutkan 3 gejala kanker leher rahim. Ayo angkat tangan. 3 aja. Tadi kan banyak itu. Gejalanya apa aja? Bu, sini dong. Ayo berdiri dulu. Kantong Bu, kantong. Oke, silakan. Saya maunya disebutkan 3 gejala aja, nggak banyak kan Bu? Ayo. Keluar air. Air apa itu? Ya, air biasa, air keluar dari Iya. itu ya. Terus kemudian Gejalanya sakit pinggang. sakit pinggang. Terus Iya. apa lagi? Rasa dana enak itu keluarnya tidak enak. Rasa gatal Ada lagi kah? Ada darahnya apa enggak? Nggak ada darahnya. Dikit-dikit tuh darahnya. Apalagi? Nggak tahu lagi. Oh sudah habis. Oke betul ya. Jadi ada nyeri pinggang, kemudian ada keluar cairan keputihan ya biasanya dari vagina. Iya. Kemudian ada perdarahan Bu. Jadi kalau sudah stadium lanjut tuh biasanya berhubungan seks itu habis
itu keluar darah atau tidak pada jadwal menstruasi tiba-tiba keluar darah aja. Nah itu adalah salah satu gejala kanker serviks. Boleh tepuk tangan untuk Ibu? Sudah berani maju, ini luar biasa. Saya kasih hadiahnya ya Bu. Oke, terima kasih ya. Baik, masih ada satu. Ada yang mau tanya enggak? Oke, saya ini aja. Rumah sakit ini rumah sakit umum daerah Dr. Haji Slamet Martodirjo. Jenengan nyebutnya rumah sakit Panglegur ya? Panglegur itu alamatnya. Nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Slamet Martodirjo, atau nama kerennya Rumah Sakit Smart. Jadi Slamet Martodirjo kalau disingkat itu Smart ya, Rumah Sakit Pintar, Rumah Sakit Smart. Saya mau tanya yang sudah follow akun media sosialnya RSUD siapa? Cepat-cepatan. Bebas, Facebook boleh, Instagram boleh, kemudian YouTube boleh. Jangan-jangan malah nggak tahu kalau RSUD punya akun media sosial. Ayo yang muda-muda ini biasanya. Ada? Yang sudah mengikuti? Yang sudah mengikuti coba dilihat HP-nya. Aduh, zaman ini Gen Z sekarang. Gen Z kok nggak punya ini ya? Nggak boleh panitia, nggak boleh minta hadiah. Sudah? Nggak ada? Nggak main HP ya? Udah, Mbak sini. Maju. Nah, ayo sini, tak kasih hadiah. Saya mau lihat dulu. Oh, Masnya, diajari sama Mas Iril ya? Apa itu? Oke, sudah mengikuti ya. Oke, sebetulnya Bapak Ibu sekalian boleh tepuk tangan sudah. Mas, tunggu dulu, mau hadiahnya enggak? Sini. Jadi akun media sosial RSUD itu Bapak Ibu silahkan diikuti. Gunanya apa? Bapak Ibu akan dapat informasi ya lewat HP. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen tahu nih dokternya siapa aja yang ada di poli hari ini, mau berkunjung ke poli mana, itu bisa lewat HP, bisa cuma dilihat aja daripada jenengan aku mau ke RSUD mau lihat jadwal kan lesoh nih. Nah, usah naik motor ke sini datang jauh-jauh. Nah, lihat dari HP ya. Ada di akun media sosialnya kita, nanti dilihat itu RSUD Pamaka, RSUD Slamet Martodirjo ya. Silakan nanti di follow akun Instagram kami atau YouTube, ada TikTok juga, lengkap pokoknya. Silakan dipakai ya. Oh iya, makasih pakai liburan naik mobil gitu. Baik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pulang dari sini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan yang baik-baik di-share ke tetangganya, ke keluarganya ya. Satu pesan saya, karena HPV ini, karena kanker leher rahim ini menularnya lewat hubungan seksual, ya. Jadi perkuat iman, jangan gampang tergoda oleh oleh orang lain ya, setia sama suami sama istrinya ya, untuk menghindari ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur saja ku